Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Bertajuk Harmoni Cinta Wanita USM, Ikatan Ibu-Ibu Universitas Semarang menggelar acara dalam rangka memperingati Hari Ibu. Dimeriahkan dengan berbagai lomba menarik, acara ini diharapkan dapat menjadi bukti peran wanita dapat menginspirasi dalam membangun kemajuan bangsa dan negara. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Ikatan Ibu-Ibu Universitas Semarang atau IIUSM menggelar serangkaian acara yang bertemakan Harmoni Cinta Wanita USM yang diselenggarakan di lantai 9 Menara USM pada Senin 23 Desember 2024. Dihadiri para ibu-ibu dari Ikatan IIUSM, acara peringatan ini dimeriahkan lomba parade puisi, tebak lagu, dan arisan rutin. Siti Hoiriyah Supari, Ketua Ikatan Ibu-Ibu USM, menyampaikan melalui acara ini bisa meningkatkan persatuan, peran sebagai wanita dan menginspirasi membangun kemajuan bangsa dan negara. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat meningkatkan persatuan di antara ibu-ibu IIUSM, dapat saling menginspirasi dalam membangun kemajuan bangsa dan negara. Sebagai penasihat dan pelindung IIUSM sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM, mengungkapkan acara ini tidak hanya menjadi momen untuk mempererat kebersamaan, tetapi juga mengingatkan akan pentingnya peran ibu dalam keluarga dan masyarakat. Hari Ibu ini untuk memberikan inspirasi khususnya kepada ibu-ibu muda bahwa menjadi ibu itu sangat bahagia, ya, sangat istilahnya mempunyai pesona, ya, yang mungkin sebagai penghias ataupun keceriaan ya untuk rumah tangga, keluarga. Dengan antusiasme tinggi dari peserta dan penyelenggara, peringatan Hari Ibu di USM menjadi bukti nyata harmoni cinta yang diwujudkan para wanita hebat yang ada di USM. IKA USM bersama dengan UCIC sukses menyelenggarakan acara bertajuk Alumni Tilik Kampus baru-baru ini. Selain menjadi ajang reuni bagi para alumni, diharapkan acara ini dapat menggugah semangat para alumni untuk bersinergi memperkuat peran USM dalam membangun bangsa. Ikatan Keluarga Alumni atau IKA Universitas Semarang bersama WSM Career and Alumni Center sukses menggelar acara bertajuk Alumni Tilik Kampus baru-baru ini. Acara ini menjadi ajang reuni sekaligus wadah kontribusi alumni untuk mendukung kemajuan alma mater dan mahasiswa. Rektor USM Dr. Supari STMT menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara ini serta menekankan pentingnya kolaborasi antara alumni dan kampus. Dr. Supari juga berharap melalui acara ini dapat menggugah semangat para alumni untuk bersinergi memperkuat peran USM dalam membangun bangsa. Nah, harapan saya sebagai rektor agar acara ini makin dikembangkan, lebih luas lagi jejaringnya, para alumni ketemu di sini untuk saling temu kangen silaturahmi, untuk saling berkolaborasi, mengembangkan bisnis masing-masing, menguatkan jejaring alumninya. Kemudian jejaring juga alumni dengan adik-adik mahasiswa di dalam kampus, jejaring juga para alumni dengan para dosen-dosen yang ada di kampus, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di kampus. Sementara itu, salah satu alumni yang hadir, Dr. Insinyur Haji Adi Setiawan SH MH MM MT PA IPM ASEAN Engineering, menyoroti kegiatan yang tidak hanya mempererat silaturahmi ini. Menurutnya, USM sukses membuka peluang kolaborasi di bidang riset, bisnis, hingga jejaring alumni yang lebih kuat. Jadi dengan adanya temu alumni ini saya kira menggugah kita semangat para alumni USM untuk bagaimana berkontribusi terhadap ibu yang menyusui kita yaitu alma mater agar terjadi feedback yang baik sehingga bakti kepada negeri itu diwujudkan untuk membesarkan USM. Saya kira alumni adalah praktisi-praktisi di bidangnya masing-masing. Ini akan lebih baik lagi kalau kontribusinya ada link and match, ada keilmuan di praktisi itu diberikan kepada dunia akademisi di kampus sehingga nanti lulusan adik-adik kita ke depan itu lebih langsung siap
magang kerja, siap bekerja. Selain bertabur penghargaan bagi para alumni, acara ini juga menjadi momen peluncuran situs web IKA USM, peluncuran buku alumni, dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari IKA USM. Semarak dalam menyambut Natal dan Tahun Baru kian terasa. Menjadi bentuk dukungan PLN dalam memberikan layanan terbaik, PLN UP 2D Jateng dan DIY memastikan keandalan listrik terjaga selama Natal dan Tahun Baru. Dalam mendukung perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PLN UP 2D Jateng dan DIY memastikan keandalan pasokan listrik yang berlangsung sejak 18 Desember hingga 8 Januari 2025. Dalam mendukung perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PLN UP 2D Jateng dan DIY memastikan keandalan pasokan listrik yang berlangsung sejak 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025 mendatang, dengan fokus memastikan keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Selama masa siaga, seluruh tim bekerja sama melalui koordinasi intensif. Dispatcher PLN bersiaga 24 jam untuk memantau kondisi jaringan distribusi listrik secara real-time, serta mengambil tindakan cepat jika terjadi gangguan. Manajer PLN UP 2D Jateng dan DIY Munawir Hakim menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen PLN dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pada momen-momen penting seperti Natal dan Tahun Baru. Tak hanya itu, Serikandi PLN juga ambil bagian dalam pengamanan listrik selama masa siaga. Salah satunya adalah Hena Revani Nelly Panjaitan yang merayakan Natal namun tetap bersiaga untuk memastikan perayaan umat Kristiani berjalan dengan hikmat tanpa gangguan kelistrikan. Suka duka yang saya alami, dukanya karena dari tahun 2014 saya bekerja di PT PLN Persero, saya tidak dapat merayakan hari raya saya bersama keluarga. PLN UP 2D Jateng dan DIY terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas kelistrikan selama Nataru 2024-2025. PLN juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan berperan aktif pelapor bila menemukan potensi gangguan dalam layanan resmi PLN. Agus Sutikno memang memiliki badan yang penuh tato. Meski begitu, ia adalah seorang pendeta. Bukan pendeta biasa, Agus adalah pendeta jalanan karena memilih mengabdi untuk anak jalanan, transgender, pecandu narkoba, hingga pengidap HIV/AIDS. Dengan tato yang menutupi tubuh dan wajahnya, Agus Sutikno memiliki penampilan yang tak biasa. Tapi siapa sangka, ia merupakan pendeta gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Jawa Tengah. Selain itu, juga Agus pendiri Yayasan Hati Bagi Bangsa. Agus mengisahkan tato-tato di tubuh Agus adalah pengingat masa lalunya saat masih hidup di jalanan dan menjauh dari Tuhan. Namun setelah melalui masa-masa sulit, Agus mengaku menemukan kekuatan kasih Tuhan yang membawanya kembali ke jalan yang benar. Sejak pindah ke kota Semarang tahun 2004, Agus memutuskan untuk mengabdikan hidupnya kepada orang-orang yang kurang beruntung. Agus menolong siapapun tanpa memandang agama, suku, atau latar belakangnya. Baginya, kebaikan dan kasih sayang adalah kewujudan sejati dari anugerah Tuhan. Yang kamu percayai, ya toh, tak kamu percaya jembatan, percaya batu, percaya Tuhan, yang penting hidupmu bermanfaat, barokah bagi banyak orang. Adalah sumber konflik di Indonesia. Makanya untuk menengahinya adalah humanity, kemanusiaan. Dalam menyampaikan bahwa kemanusiaan itu di atas ritual keagamaan. Ya dalam bahasaku ibadah tanpa ritual. Ya kepentingin ini toh, ada orang lapar kasih makan, ada orang sakit diobati. Menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru 2025, Bupati Grobogan beserta seluruh SKPD Grobogan melakukan sidak di sejumlah titik. Mereka melakukan sidak untuk memantau situasi perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Bupati beserta rombongan yang terdiri dari jajaran SKPD dan beberapa instansi terkait melakukan sidik di sejumlah tempat, diantaranya SPBU, Pos PAM, gereja, stasiun pengisian gas, dan pasar tradisional. Dalam sidaknya di pasar tradisional, Bupati Grobogan menemukan beberapa kebutuhan pokok yang naik dan tidak signifikan. Dan saat sidak di Pos PAM, Bupati Grobogan mengapresiasi persiapan jajaran Polres Grobogan dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru di Grobogan. Ya,
kegiatan pagi hari ini kita ngecek ke lapangan untuk persiapan Nataru, dan tadi sudah di pasar, terminal, di pos terpadu Simpang 5, terus ini gereja tadi di gereja Katolik, dan ini supaya masyarakat Grobogan yang merayakan yaitu Natal dan Tahun Baru semoga aman, nyaman, dan terkendali. Dan masalah harga, mungkin ada kenaikan sedikit, termasuk ada telur tadi, tetapi harga beras kelihatannya juga stabil, dan ini stoknya cukup, nanti akan dilanjutkan ke Bulog, dan ini Bulog juga menyediakan untuk kesiapan pasar murah juga untuk Nataru, dan ini juga tadi ada cabai, ada berambang, bawang putih, harganya juga naik sedikit tapi stabil, stoknya juga cukup, termasuk tadi daging, minyak goreng juga stoknya cukup. Saya menghimbau pada masyarakat yang mau merayakan hari Natal, dan semoga damai selalu, dan saya minta jangan keluar aneh-aneh, dan saya mengikuti saran dari pemerintah, baik dari Polri, TNI, dan saya yakin di Grobogan ini masyarakatnya terlalu baik, dan untuk menyongsong Natal dan Tahun Baru ini selalu kondusif, karena saya sudah hampir 2 periode ini, selama ini juga Grobogan masyarakat baik-baik dan kondusif selalu. Pengamanan dari Polres Grobogan sudah disiapkan sejak jauh hari guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang akan melaksanakan Natal dan Tahun Baru di Grobogan. Siapan Tahun Baru Lantas Polres Grobogan melaksanakan persiapan yang pertama kita rapat dengan stakeholder yang ada, setelah itu kita melaksanakan survei jalan, setelah itu kita terakhir melaksanakan pembuatan ada 7 pos yang ada di wilayah Grobogan. Yang pertama pos terpadu ada di Simpang 5 Grobogan. Adapun persiapan yang lain adalah untuk pengalihan arus manakala ada trouble spot di wilayah Kabupaten Grobogan, kita sudah siapkan tim URE Polres Grobogan. Ada berapa titik Pak yang jadi kemacetan Pak? Ya, kalau kemacetan di Grobogan tidak ada, hanya ada kemacetan arus saat kepulangan karyawan dari pabrik yang ada di wilayah Grobogan. Kalau untuk pas peribadatan malam Natal? Untuk malam Natal kita sudah siagakan personil yang ada di depan gereja-gereja, kita sudah dirikan pos, sehingga untuk pengaturan tempat rolakil maupun pengaturan lalu lintas kita sudah disiapkan. Aman ya? Himbauannya Pak, masyarakat Pak? Himbauan untuk masyarakat wilayah Grobogan untuk selalu tertib berlalu lintas, jaga kesehatan saat di mana saja, baik naik kendaraan maupun di rumah. Ribuan peserta mengenakan berbagai kostum serta pakaian adat dari berbagai daerah untuk mengikuti kirab budaya dalam rangka HUT ke-50 Masjid Raya Baitur Rahman Semarang. Kirab budaya diawali dengan grup drum band Arimbi melewati jalanan Simpang 5 menuju Jalan Pahlawan dan kembali ke Masjid Baitur Rahman. Di sepanjang jalan, warga cukup antusias menonton sambil mengambil foto peserta kirab. Takmir Masjid Raya Baitur Rahman Semarang yang sekaligus ketua kegiatan kirab, Multazam, mengatakan dalam memperingati hari ulang tahun ke-50, pihaknya sengaja mengambil tema budaya nasional. Bahwa usia Masjid Raya yang ke-50 ini kita tanamkan nilai-nilai budaya. Jadi kita tampilkan dalam kirab ini dengan berbagai warna Indonesianya nampak dari adanya pakaian-pakaian adat dari berbagai daerah. Multazam menerangkan kirab ini membuktikan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman Semarang bisa mengembangkan dari aspek budaya dan tidak hanya bersifat eksklusif dan tertutup, namun juga bisa terbuka. Sementara Ketua Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam atau YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Semarang, Kiai Haji Dr. Ahmad Daroji MSI, mengatakan Masjid Baitur Rahman tetap menjadi ikon Jawa Tengah dengan pelayanan dan kepengurusan yang semakin bagus. Ini memang kita tanamkan dengan nilai budaya, jadi supaya kita tampilkan di dalam kirab ini dari berbagai warna itu kan, bahwa kita Indonesianya nampak, jadi dari berbagai pakaian-pakaian adat dan sebagainya, ini sebagai wujud bahwa
itu juga bisa mengembangkan banyak aspek budaya gitu ya. Jadi tidak hanya secara eksklusif ya tertutup, itu tidak semuanya terbuka. Harapannya seperti itu. Ada berapa ratus yang terlibat? Untuk ini ada 5.000 dari wali murid, juga dari siswa-siswa kita yang juga memberi kontribusi kira budaya. Kiai Haji Ahmad Daroji juga berharap ini menjadi tonggak ke depan Masjid Baitur Rahman menjadi semakin baik. Di usia 50 ini tentu ini menjadi tonggak ke depan karena akan ada milestone ke-75. Insya Allah nanti akan berbeda lagi, pasti akan lebih bagus dari sekarang. Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam atau YPKPI adalah pengelola Masjid Raya Baitur Rahman yang diresmikan Presiden Soeharto pada pertengahan Desember 1974. Ya, di sini kan ada kita kajian, beliaunya ngambil kajian, jadi kita sudah kajian budaya masuk bagaimana kita mengkaji ke sejarah kita ini dari segala aspek, itu kan budaya juga. Di samping kita kembang sekolah kita dengan pengenalan budaya tadi yang disaksikan itu, bagaimana kita bangga dengan kostum yang mereka pakai. Itu menunjukkan bahwa kita memang memiliki budaya. Jadi insya Allah pasti kita akan kembangkan. Ada ide bahwa bagaimana kalau kita sesuatu layangan di sini. Debat ini kan tonggak, apa Pak, momentum ini untuk kedepannya seperti apa? Ya, jadi kalau kita di usia 50 sudah begini, tentu ini menjadi tonggak kita ke depannya. Pertama kita ini ada milestone sekarang ya, nanti ada milestone kita ke 75. Insya Allah nanti berbeda lagi dengan yang sekarang, tapi pasti akan lebih bagus. Pemirsa, salah satu tradisi kemeriahan akhir tahun di ibu kota Amerika Serikat adalah berburu barang-barang unik dan menarik untuk hadiah. Downtown DC Holiday Market di Chinatown adalah salah satu tempat tujuan warga dan wisatawan. Memasuki tahun ke-20, pasar dadakan ini sudah menjadi ikon yang wajib untuk dikunjungi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Downtown DC Holiday Market. Nah, ini kita ada di pusat kota Washington DC. Ini nggak jauh dari Chinatown yang ada di Downtown DC. Dan di lokasi ini ini tahun ke-20 sebenarnya. Jadi memang setiap tahun selalu ada. Satu hal yang menarik kalau kita datang ke acara holiday market atau pasar kaget seperti ini banyak banget barang-barang unik yang menarik. Salah satunya adalah ini dia nih. Lihat nih, chopstick art. Ini dari ini loh, supit. We've got a few different options. We've got our folding chopstick baskets that are all actually made by a family in Asia and sent over. Our Brian, the guy that runs it, he studied abroad over there for a few years. Okay, and what do you think about this holiday market here? I love it. It's been really fun. It's been really fun at the market here. A lot of cool people and a lot of opportunities to get to tell people about these wonderful baskets and get to share them with the world. Tadi disangkain jual ini, pajangan-pajangan. Ternyata ini coklat loh. Coba lihat deh. Di sini ada sekitar 100 vendor yang mengisi dan ini biasanya diisi oleh para pemilik usaha kecil lokal yang ada di Washington DC. John Y, that's the founder. He's designed and makes all of these belts and purses that you see here. The prints and designs, I think you noticed that they're especially very bright. It's because of a technique that he founded in which that literally, I think the best way that I can describe it, tattoos it onto the leather. We are based in DC. Our production facility is in northeastern DC, so everything is handmade there, literally handmade. Biasanya holiday market ini memang didatangi oleh orang-orang yang nyari sesuatu yang unik biasanya yang memang tidak didapatkan di tempat-tempat lain. I think you could find a lot of like authentic gifts here. I think most places last year when I came, they're like not local sellers, so like But I think if you want something like that's one of one or authentic or true, I feel like this is the right place to come get it. What do you think about holiday market? I thought it was pretty cool. Like it was a lot of different things to see, a lot of people. It's very fun actually.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Nur Hadi Sucahyo, VOA.